Selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semua. Tidak terasa tahun ini tahun yang baru buat kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, pujian kita, penyembahan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di awal tahun ini kami masih Kau berikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Masih Engkau beri kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kau berikan kami kiranya Tuhan Yesus cinta yang mula-mula itu Yesus di awal tahun ini Tuhan Yesus. Biarkan kami bisa merasakan cinta kasih-Mu sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Biarkan kami siap untuk memulai tahun ini dengan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Everyone needs compassion, the love that's never failing. Your mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender.
can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. Sing for the glory of the risen King. Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Kami mau membawa persembahan kami Tuhan Yesus, yaitu persembahan hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus, persembahan yang hidup. Biarkan persembahan kami berkenan atas Engkau Tuhan Yesus. Biarkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan. Every thought and every word and everything, there are sin or I bring it to as an offering, I lay at your feet. Take where I am. Take all of me. This is my offering. This is my offering. This is my offering. This is my offering. And every that has in mind
take all of me. Say, this is my offering. 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 Oh, oh. This is my offering. This is my offering. Every tear and every cry, every seed I've placed in the ground, I bring it to you. As an offering, I lay it at your feet. Take what I have. Take all of me. This is my offering. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Oh, this is my offering. 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 Oh, oh. This is my offering. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Oh, this is my offering. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Yeah. This is my offering. Yeah. This is my offering.
closest friend. I will worship you till the very end. Say Jesus. Jesus, lover of my soul,
to the very end. So very Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word, mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. You are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word, mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. How wonderful, how beautiful, all that you have done for us. Our heart confessed with thankfulness. Oh God, you are good to us. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word, mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. 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 Always good. You're a good, good Father. Good, good Father. You are always good. You are always good, good Father. Every situation, you are always good. You are always good. You are always good. You are always good, good Father. You are always good. You are always Ya Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. God, you are so good to us. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. You always be good to us. Kami sangat-sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. We really grateful and thank you, God, for your goodness. Kami mengucap syukur We Tuhan. really thank you, God. Terima kasih untuk tahun yang baru. Thank you for the new year. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang baru. Thank you for the new opportunity that you got. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Di dalam nama In the Yesus. name of Jesus Christ. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. I will read the words of God from Isaiah chapter 43 verse 19 until
21. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita memasuki tahun yang baru ini. I hope this has become the blessing for us that we enter a new year. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya berharap ini menjadi janji Tuhan yang kita pegang memasuki tahun 2022 ini. I hope this has become the God's promise that we can have during this year. Dengan segala kerumitannya, tahun 2021 akhirnya berakhir. With all the complexity, finally 2021 ends. Kata firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Even the God's word say, don't remember, or let's just forget about it. Tetapi biarlah di tahun yang baru ini, But kita let pegang janji Tuhan. But let in this new year, let's we keep the promise of God. Saat dia mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. As He said, He will make something new. Amin. Amen. Percayakah Anda, tahun ini kita akan mengalami banyak hal-hal yang baru. Do you believe that this year you will face something new? Hal-hal yang luar biasa. Everything that is so good. Doa-doa yang terjawab. The answer for your prayer. Saya bersuka cita mengucap syukur kita bisa melakukan perjamuan kudus yang pertama bersama-sama sebagai gereja di hari ini. I'm really happy that as a church we can have the first Holy Communion today for this year. Kita lakukan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. We will do all the things together with all our grateful heart. Bahwa atas kasih karunia-Nya kita bisa melalui tahun 2021. Just because of His favor we can go through past the 2021. Dan oleh perkenanannya dan tuntunannya kita menjalani tahun Because of His 2022. favor also and His grace we can just come and enter the new year 2022. Amin. Amen. Kita melakukan perjamuan kudus hari ini. Let's do the Holy Communion today. Percaya bahwa persekutuan kita dengan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya So we believe that the fellowship between us and Jesus Christ through His death, itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan kita di sepanjang tahun ini. it will strengthen us this year. Menjalani tahun ini bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. And go through this year with God together. Inilah tubuh Kristus This is the symbol of Jesus' body yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. that already broke for us. Tubuh yang telah dihancurkan bagi kita. The body that already broke to us. Tetapi juga yang dibangkitkan bagi And kita. also risen for us. Karena dia sudah menang mengalahkan maut. Because He already conquered the death. Mari kita makan dengan penuh sukacita. Let's eat with a happy heart. Joyful heart. Joyful heart. Sebagai lambang persekutuan kita As a dengan symbol Kristus. of the fellowship between us and Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Thank Tuhan. you, God. Di dalam nama Yesus kami memakannya. In the name of Jesus Christ, let's eat the bread. Jus ini adalah simbol dari darah Yesus. This juice is the symbol of Jesus' blood, Darah yang dicurahkan bagi kita. the blood that poured out for us. Tapi oleh bilur-bilur darah ini kita disembuhkan. By the blood of Jesus Christ, we are healed. Oleh darah ini kita diselamatkan. Because of this blood, we saved. Mari kita minum dengan penuh sukacita. Let's drink it with joyful heart. Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Amin. Amen. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Tahun yang baru, sukacita yang baru, A new year and new happiness. tapi bukan berarti bahwa kita bebas dari segala permasalahan ya. It doesn't mean that we free from all the problems. Mungkin ada di antara Anda yang sedang sakit hari ini. Maybe some of you have a sickness right now. Janji Tuhan tetap sama, Dia sanggup menyembuhkanmu. God's promise still the same that God can heal you. Kuasanya dahsyat dan bisa mengalir atasmu hari ini. His power is so
great, so He can heal all the sickness menyembuhkan engkau, and heal you, menyembuhkan tubuh, roh, dan jiwamu, heal your body, soul, and your mind, menyembuhkan hatimu, heal your heart, menyembuhkan setiap relationship di dalam heal kehidupanmu. the relationship in your life. Maukah engkau menerima mukjizat kesembuhan itu Do hari you ini? want to receive the miracle from God? Maukah engkau menerima mukjizat pemulihan itu hari ini? Do you want to receive the miracle and restoration from God? Mari berdoa bersama-sama dengan kami Let's pray together with us dan rasakan kuasa Tuhan mengalir atasmu. and feel the blessing and the power of God pour out and through your. Di dalam nama Body. Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, kami sepakat dan kami berdoa. we want to agree and pray together. Kuasa Tuhan mengalir atas setiap orang yang sedang sakit hari ini. The power of God is pouring out to people that sick today. Tuhan menjamah setiap anggota tubuhmu yang sedang sakit saat ini. God touch every part of your body that is sick Di right dalam now. nama Tuhan Yesus In the name of Kristus. Jesus Christ, Sakit apapun itu, every sickness, kami perkatakan cancer sudah ditaklukkan di dalam nama We will- Tuhan Yesus Kristus. we will declare cancer already be healed in the name of Jesus' name. Semua orang yang bergumul dengan permasalahan ginjal yang kami perkatakan engkau sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Every Kristus. people that have kidney sickness already be healed in the name of Jesus Christ. Semua orang yang mengalami migrain yang berkepanjangan, biarlah hari ini engkau mengalami kesembuhan. Tuhan menjamah kepalamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Every people that suffer migraine in the name of Jesus Christ, Jesus already touched your head and it healed. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang yang terluka hatinya Tuhan. Engkau yang jamah, engkau yang pulihkan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. For every people that broken hearted, and God already restore your heart in the name of Jesus Christ. Kasih Tuhan mengalir. The love of God is pouring Kasih out for Tuhan you. memulihkan engkau saat ini. The love of God is restoring you. Kuasa Roh Kudus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus The power of Kristus. Holy Spirit is poured out in the name of Jesus Jadilah Christ. engkau sembuh. Be healed, Jadilah engkau pulih be restored di dalam nama Tuhan Yesus in the name of Kristus. Jesus Christ. Amin. Amen. Amin. Amen. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami juga datang membawa persembahan kami Tuhan. We also come and bring our offering and tithe, God. Terimalah persembahan dan perpuluhan kami Please Tuhan. accept our offering and tithe, God, Sebagai ucapan syukur kami akan kebaikan-Mu. as an offering because you are so good to us, God. Sebagai bentuk ketaatan kami di hadapan-Mu Tuhan. As also one of something that we can do to obey you, God. Siapakah kami ini sehingga kami bisa memberi kepadamu Tuhan? Who we are so we can give it to you, God. Segala milik kami adalah milik-Mu. Everything we have is yours. Segala yang kami punya berasal daripada Engkau Tuhan. Everything we have is coming from you. Kami bawa sedikit persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. We bring our offering and tithe. Pakailah Tuhan untuk memberkati rumah-Mu Tuhan. Please use this tithe and offering to bless your house, God. Untuk memberkati umat-Mu To Tuhan. bless your people. Kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir Tuhan atas umat-Mu sepanjang tahun ini. We believe that the blessing from you, God, will pour out to every people, Mengalir atas gereja-Mu Tuhan. to pour out upon the church. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi Tuhan. Something great will happen Di dalam nama in the Tuhan name Yesus. of Jesus Christ. Terima kasih Bapak. Thank you, God. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus Christ. Kami berdoa dan kami mengucap We syukur. pray and we thank you, God. Amin. Amen. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan secara online ya, transfer di masa-masa ini ya. So for you that we want to put to give the offering and tithe online, Anda bisa memberikannya secara online melalui detail yang ada di screen. you can just transfer using the bank account that already on your screen Ya, dan berikan dengan ucapan syukur. and give with a grateful heart, joyful heart. Amin. Amen. Ya, secara official saya mau menyapa Anda kembali. Selamat tahun baru 2022. Yeah, Wow. Officially, I want to greet you again. We are in the new year. Happy New Year 2022. Ibadah kita yang pertama di tahun 2022. Yeah, this is our first sermon in the 2022. Ya, cepat sekali waktu berlalu ya. Yeah, it's so fast, yeah. Katanya berarti kita sudah tua kalau kita merasa setahun itu tuh seperti sebentar. People say when we think that a year is so fast, it means that we're getting old. Tapi We are tidak getting old. masalah ya, kita dipenuhi sukacita yang But it's daripada not problem Tuhan. because the joy from God
Kita be upon berdoa us. tahun 2020 ini terobosan demi terobosan terjadi. Amin. We pray that in this year, in 2022, all the things that we pray to God will be answered. Khususnya kita segera lepas ya, bebas dari masa pandemi ini ya. And we hope that we will free from the pandemic situation. Amin. Amen. Amin. Dan kita sangat diberkati sekali hari ini So we really blessed today karena pada ibadah kita yang pertama kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang luar biasa. because in our first sermon we will listen to God's word Dari gembala senior kita, from our shepherd, pastor, senior pastor, senior pastor, Pastor Bram Manusama. Pastor Brahmanusama. Ya, kita excited ya mendengarkan We really excited, firman right? Tuhan. Oke, siapkan hati Anda, Prepare your heart, siapkan Alkitabnya dan catatannya prepare your Bible and your notes. ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan melalui video berikut ini. But before we will have some announcement by the video, we can watch it first. Oke? Check Okay? this out. Check this out. Halo, good morning, selamat pagi semua. Jakarta Live, udah lama nih. Happy New Year. Ya, Happy New Year, selamat tahun baru untuk semuanya. Salam dari Diane, istri saya. Dia udah bilang sama saya, dia bilang nggak sabar untuk bikin virtual mission trip lagi, seperti yang kita bikin sebulan atau dua bulan yang lalu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kita doa dulu ya, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua. Kami betul-betul merasa nyaman di dalam hadirat-Mu, tapi di dalam hadirat-Mu kami mau terima kebenaran yang datang daripada firman-Mu itu ya Tuhan. Oleh karena itu kami membuka semua hati kami untuk menerima kuasa Roh Kudus, untuk menjelaskan kepada kami, membuka kebenaran yang tercantum di dalam firman-Mu. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, dan urapilah saya hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk dapat memberi firman dengan cara yang akurat, supaya kebenaran-Mu itu betul-betul dapat ditangkap ya Tuhan. Kami berdoa ini semua, kami meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, udah 2 tahun. Seingat saya 2 tahun saya udah dan saya sudah nggak ke Indonesia. Jadi kita rindu sekali sama kalian. Kita berdoa aja supaya pintu bisa dibuka lagi dan kita bisa bertemu dengan kalian semua. Dan 2 tahun ini memang 2 tahun yang ya cukup menggoncangkan, penuh dengan kesulitan. Bukan saja Australia atau Indonesia, tapi di seluruh dunia ya. Benar-benar masa-masa yang menggoncangkan. Ya.
Kita semua alami itu, dan saya juga sadar beberapa di Indonesia mengalami hal yang sulit ya. Alkitab mengatakan, tapi kalau kita berbicara soal masa kesulitan, Alkitab mengatakan bahwa goncangan-goncangan itu pasti akan terjadi di dunia. Dan penulis dari kitab Ibrani menjelaskan, dia bilang, kenapa goncangan itu terjadi. Di Ibrani pasal 12 ayat ke-27 dikatakan di situ supaya tinggal tetap apa yang tak tergoncangkan. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-27. Semua digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Terus di ayat yang berikutnya, ayat ke-28 dikatakan di situ, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Banyak goncangan. Tapi kita menerima, kita berada dalam kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Saya di Melbourne Live kita hampir setahun, sejak bulan Maret sampai saat ini kita saya khotbah saya itu saya cover semua mulai dari pasal 1 sampai sekarang ini hampir pasal yang ke-20 dari kitab Wahyu ya. Dan memang satu kitab yang banyak yang salah mengerti, tapi yang banyak yang kita pelajari dari kitab Wahyu, terutama yang relevan dengan gereja. Ini penting sekali untuk kita semua mengerti ya, bahwa yang kita pelajari dari kitab Wahyu itulah bahwa bukan goncangan di dunia yang akan menghancurkan gereja, tetapi apa yang ditoleransikan di dalam gereja yang akan menghancurkannya. Sekali lagi saya bilang begini, yang saya pelajari dari kitab Wahyu yaitu bukan goncangan yang terjadi di dunia yang akan menghancurkan gereja, tetapi apa yang ditoleransikan di dalam gereja yang menghancurkan gereja itu. Ya. Itu memang benar. Jadi sekarang kita pada saat tahun baru dalam situasi yang sulit, sekarang kita sudah dengar lagi ada satu virus yang baru dari COVID-19 yang namanya Omicron. Nggak tahu gimana ini. Pokoknya terus firman Tuhan yang datang ke saya itu, satu firman datang ke saya bilang, Tuhan gimana nih? Tahun 2022 firman yang datang ke saya ini, yang apa kata Paulus di 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, di mana dikatakan di sini. Nah, saya ganti di sini, dikatakan saya tahu kepada siapa saya percaya, tapi saya mau ganti katanya dan saya mau nyatakan kayak begini. Aku tahu kepada siapa aku sudah percaya. Saya senang itu. Aku tahu kepada siapa aku sudah percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk menjaga apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita baca lagi. Aku tahu kepada siapa aku sudah percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk menjaga apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itu maksudnya waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Nah, saya mau kita perhatikan ayat ini ya. Tekanan yang Paulus berikan ini, tekanan diberikan kepada siapa? Bukan apa yang aku percaya, tetapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang saya pelajari di sini begini. Kebenaran tentang apa yang kita percaya haruslah didasarkan oleh
kepada siapa kepercayaan kita itu. Ya. Kita hidup di dalam masyarakat demokrasi yang mana banyak kepercayaan semua sama rata. Ya, orang bilang semuanya sama, bahwa sebenarnya enggak semuanya sama, enggak semua kepercayaan sama. Ya. Bagi kita anak-anak Tuhan Yesus, yang paling penting kepada siapa kita percaya, kepada siapa iman kita ini. Banyak orang berbicara tentang apa yang mereka percayakan. Tapi kita, karena kekristenan bukanlah agama, kalau dalam bahasa Inggris bukan religion tapi relationship. Ini yang paling penting. Kekristenan bukanlah religion tetapi relationship. Kepada siapa kita percaya. Dan hidup dalam masyarakat demokrasi, terutama di negara-negara barat, dan juga saya tahu di negara-negara timur dan yang lainnya, hak individu itu sangat diperjuangkan. Hak saya. Itu adalah satu kultur atau cara berpikir yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana sebagai murid Yesus, kita tuh bahasa kita tuh bukan hak tetapi tanggung jawab dan privilege, ya. Dan saya mau bilang begini, demokrasi tanpa kebenaran hanya sekedar pemujaan terhadap konsumerisme. Karena segalanya adalah tentang apa yang diinginkan oleh kaum mayoritas. Apakah hal itu benar atau salah, itu nggak jadi soal. Sekarang benar begitu. Situasi demokrasi tentang mayoritas. Banyak kebenaran-kebenaran yang sudah, terutama di negara barat, dikesampingkan. Saya nggak tahu, pasti di Indonesia juga begitu. Dikesampingkan, yang penting apa kata mayoritas. Makanya saya bilang, demokrasi tanpa kebenaran itu hanyalah sekedar pemujaan terhadap konsumerisme. Ya. Yang penting apa kata mayoritas. Segalanya adalah tentang apa yang diinginkan oleh para pelenggan. Tidak perlu apakah itu salah atau benar. Hasilnya begini. Dalam situasi, dalam lingkungan demokrasi, hasilnya begini. Kebenaran yang kita percayai itu menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di generasi apapun. Ya. Kebenaran benar-benar sedang mengalami satu tantangan yang luar biasa. Bahasa generasi sekarang ini seperti PC atau dibilang politic correctness or politically correct. Bahasa individualisme. Dan bahasa di dalam yang kita lihat di sini di negara-negara di Australia terutama, dan saya percaya di Indonesia pun terjadi, orang mulai berbicara tentang my truth, your truth, his truth. Jadi kebenaranku atau kebenaran versiku atau kebenarannya dia, kebenaran your truth, kebenarannya kamu. Kalau sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, kita tahu bahwa gak ada tuh istilah kebenaranku atau kebenaran saudara atau kebenaran mereka. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita cuma tahu satu kebenaran. Apa kata Yohanes 16 pasal 16 ayat 13. Dan juga di Yohanes
pasal 14 ayat 6 sebenarnya. Mulai dari situ. Yesus berbicara tentang kebenaran. Apa kata dia? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain, gak ada kebenaran lain kecuali apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang mewujudkan. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, dikatakan di situ bahwa firman atau kebenaran yang tertulis itu, firman menjadi manusia, atau dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Inggris, the word became flesh, atau dengan kata lain bahasa Indonesianya, firman menjadi daging. Nah, di terjemahan baru di bahasa Indonesia, firman menjadi manusia. Dan firman itulah kebenaran Allah. Nah, Yesus makanya di Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, ayat yang ke-14, pasal 14 ayat yang ke-6 dia katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kalau kita baca terus di Yohanes pasal yang ke-16 dan ayat yang ke-13, di situ Yesus mengatakan tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus disebut oleh Yesus adalah Roh kebenaran. Nah, Yohanes 16 ayat ke-13 dikatakan, Roh kebenaran ini akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Ini satu pernyataan yang luar biasa loh. Saya ulangi lagi. Yesus mengatakan, Roh kebenaran ini akan memimpin atau membimbing kami kepada seluruh kebenaran. Ada dua makna di sini. Nomor satu, nggak mungkin untuk kita tiba kepada kebenaran tanpa pimpinan Roh Kudus. Atau saya ganti lagi katanya, untuk kita bisa tiba kepada kebenaran, kita butuh pimpinan Roh kebenaran itu. Ini penting sekali. Jadi nomor satu. Nomor dua, karena dia Roh kebenaran, dia nggak akan mimpin kita ke tempat lain, cuma kepada kebenaran. Dan kebenaran yang kita tahu adalah firman Tuhan. Kebenaran yang tercantum di dalam firman Tuhan. Nah, mari kita kembali kepada apa yang tadi Paulus katakan kepada Timotius, yang dimana dia katakan di situ, aku tahu kepada siapa aku sudah percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa untuk menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan itu, hari kedatangan Tuhan. Ya, nah kita lihat konteks daripada pernyataan Paulus di sini ya. Ini 2 Timotius ditulis oleh Paulus waktu dia di penjara, waktu dia di dalam penjara. Nah, ini situasi yang Paulus mengalami adalah pada waktu dia mengalami penahanan yang kedua kali. Penahanan yang pertama, ingat nggak waktu dia dibawakan di depan semua pemimpin agama di Yerusalem. Terus dari Yerusalem dia naik kapal dari Yerusalem karena dia minta untuk ditampilkan di depan kaisar. Makanya dia dibawa sebagai tawanan naik kapal yang kita baca lewat pulau Malta, atau pulau Malta, di mana terjadi kecelakaan dengan kapal itu. Terus dari pulau Malta mereka pergi ke Roma. Nah, setelah itu dia ditahan di Roma, tapi terus dia dilepaskan kembali. Dia bebas. Nah, waktu dia tulis 2 Timotius ini terjadi waktu dia sudah ditangkap lagi, dipenjarakan kembali. Sebabnya nggak perlu, tapi yang penting kita perlu tahu adalah ini Paulus dalam situasi di mana dia sedang menunggu
sudah ditangkap dan sedang menunggu masa-masa eksekusinya dia. Dia bakal dieksekusi. Nah, dalam masa-masa itu dia menulis surat Timotius yang kedua kepada Timotius. Dia sebagai hamba Tuhan yang muda, anak didik rohaninya Paulus. Jadi mau dikatakan seperti dia dimentor atau dibesarkan sebagai hamba Tuhan oleh Paulus. Jadi Paulus sudah menantikan ini di mana menantikan hukuman mati ini. Nah, di sini Paulus di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, Paulus menceritakan penderitaannya demi Injil Kristus, yang mana penderitaan ini tidak membuatnya mundur. Bahkan dia sama sekali bilang, aku tuh nggak malu loh. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Terus ayat yang ke-13 kita baca. Oleh sebab itu peganglah atau simpan segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu, atau ajaran atau doktrin yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Terus ayat yang ke-14, peliharalah, atau dalam bahasa Inggris guard. Jadi kalau saya terjemahkan bahasa itu, kata itu guard dalam bahasa Indonesia, bukan saja pelihara tapi harus dikawal, sebagai seorang security atau seorang serdadu yang mengawal dalam melindungi sesuatu. Peliharalah atau kawallah harta yang indah itu, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Nah, dari 3 ayat ini bisa saya pelajari begini. Paulus seolah-olah memberi secara singkat perjalanan imannya. Mulai dari hati yang percaya, terus berangsur kepada hati yang diyakinkan. Kalau dalam bahasa Inggris, mulai dari believe, hati yang believe, kepada hati yang kalau dalam bahasa Inggris persuaded. Gak bisa digoncangkan, diyakinkan. Nah, sayangnya banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang percaya, memang mereka percaya, tapi mereka nggak beranjak dari percaya kepada posisi di mana mereka betul-betul diyakinkan. Nggak bisa digoncangkan. Hati yang, kalau dalam bahasa Inggrisnya, a persuaded heart. Hati yang diyakinkan. Solid. Teguh. Hati yang diteguhkan. Kalau kita baca terutama pasal yang terakhir di 2 Timotius, pasal 4 ayat yang ke-7, di mana Paulus mengatakan, ini sebenarnya seperti saya katakan, ini akhir daripada hidupnya Paulus. Di mana ditulis di pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, atau menjaga iman, atau God, memelihara iman. Jadi dalam menulis ini seolah-olah Paulus mengatakan begini. Jadi dia punya orang yang akan melanjutkan dia punya pelayanan. Yang pengertian saya,
dia melihat Timotius sebagai orang yang akan melanjutkan pelayanan dia. Jadi gambaran yang saya lihat antara Paulus dengan Timotius itu semacam perlombaan estafet, di mana Paulus akan melepaskan dia punya baton, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu baton, kepada pelari yang berikutnya, yaitu Timotius. Ya, seolah-olah Paulus mengatakan begini, oke, Timotius, aku sudah selesai, saya punya balapan ini. Sekarang giliran kamu untuk menjalankan perjalanan ini, perjalanan iman ini. Kamu sekarang yang aku harus bertanding. Ini. Makanya dia bilang, pegang ini. Estafetnya sekarang kamu yang lari. Kamu yang akan berlomba. Terus dia kasih petunjuk bagaimana perjalanan iman yang kamu harus lakukan ini. Bagaimana bisa melakukannya. Sama seperti aku sudah melakukannya. How? Ini giliran kamu loh, Timotius. Bagaimana? Kita baca ayat yang ke-13. Dia bilang begini. Apa yang telah kau dengar daripadaku? Oke. Ada 3 langkah di sini. Nomor 1, peganglah atau simpanlah. Ya. Sebagai contoh ajaran atau doktrin yang sehat. Yang saya mau bilang sama kalian, yang saya baca ini, kalian yang mendengar ini, sama dengan apa yang kata Paulus. Saya mau bilang begini, kalian peganglah apa yang telah kalian dengar dari pemimpin-pemimpin kalian, dari Yohanes, dari Beber atau yang lainnya, dari Adit dan Mira dan yang lainnya. Peganglah dan simpanlah sebagai contoh ajaran doktrin yang sehat. Yang nomor 2, lakukanlah itu. Oke, bukan saja memegang dan memelihara itu atau simpan, tapi lakukanlah itu. Practice di dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Terus langkah yang ketiga, peliharalah, kawallah. Sama seperti kalau kita ke bank untuk apakah menabung uang atau mengambil uang, ada kadang-kadang kita lihat yang dibilang security guard atau orang yang mengawal uang kas yang akan dimasukkan ke bank. Maka pakai mobil yang betul-betul penuh dengan nggak tahu mungkin ribuan dolar, jutaan dolar. Waktu uang itu dibawa ke bank. Nah, ini seolah begitu. Paulus mengatakan, karena dikatakan di sini, harta yang pegang atau peliharalah atau kawallah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Makanya saya lihat ayat ini benar-benar relevan sekali untuk kita semua, terutama sebagai umat Tuhan. Kita harus mengikuti instruksi-instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh Paulus. Jadi pertanyaan saya begini, dengan apa yang dikatakan Paulus itu, terutama yang terakhir, peliharalah atau kawallah harta yang indah itu. Pertanyaan saya, apa nilai ini kepada kita semua? Ya. Terutama kita sudah, ya seperti saya bilang, kita sudah mengalami 2 tahun yang crazy. Ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun kemudian. Tahun 2022.
Kita nggak tahu. Tapi yang saya pelajari seperti saya katakan tadi, bukan apa yang terjadi, kegoncangan, kesulitan, dan kegilaan yang terjadi di dunia yang akan menghancurkan kita, tetapi apa yang kita toleransi dalam hidup kita sendiri, ya, di dalam gereja yang akan menghancurkan gereja. Itu yang saya pelajari dari kitab Wahyu, terutama surat-surat yang dikirimkan ke 7 gereja-gereja itu di Asia. Ya. Sekarang jadi yang paling penting sekarang kita harus bertanya, apa nilai ini dalam hidup kita? Ya. Alkitab mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, seperti saya kutip sebelumnya, di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, saya mau bilang begini. Jadi kita dalam kehidupan orang Kristen kita dihadapi oleh 2 versi daripada firman. Firman yang menjadi manusia dan firman yang tertulis, ya. Firman yang menjadi manusia dan firman yang tertulis. Nah, dua-duanya ini adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Dan juga, kalau kita pelajari kehidupan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, dia hidup bergantung kepada firman yang tertulis. Wow, ya. Bayangkan, firman yang menjadi manusia hidup betul-betul bergantung kepada firman yang tertulis. Saya kasih contoh, saya buktikan. Yesus pada waktu dia dicobai iblis, ya, di Lukas pasal yang ke-4, kalau nggak salah, waktu dia dicobai iblis itu 40 hari setelah dia dibaptis, ya, 40 hari setelah dibaptis, di mana pada waktu dia dibaptis dikatakan di situ bahwa surga terbuka, langit terbuka, dan ada suara dari surga berbicara, ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini saya bahasa Alkitab yang lama, ya. Saya masih ingat itu. Ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu baptisan Yesus. 40 hari kemudian dia dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Kasarnya iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, buktikan. Kira-kira begitulah. Nah, saya mau tanya, waktu Yesus didesak oleh iblis untuk membuktikan bahwa dia anak Allah, apakah dia bilang, oh waktu 40 hari yang lalu saya dibaptis, Bapa berbicara dari surga? Semua orang dengar. Dia nggak bilang begitu loh. Dia bilang apa? Sudah tertulis. 3 kali dia diuji, dia bilang tertulis. It is written, it is written. Dengan kata lain, sebagai firman yang menjadi manusia, pada saat-saat genting, di mana dia digodai dan dicobai, dia bersandar kepada firman yang tertulis. Wow. Dan juga setelah kebangkitan Yesus, ada cerita di Lukas 24, ya. Lukas pasal 24, 2 orang jalan ke Emmaus. Terus Yesus datang bertemu dengan mereka. Mereka sedang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Dan ceritanya mereka kebingungan, nggak ngerti gimana ini. Yesus menanyakan mereka. Nah, Yesus di situ sudah bangkit. Dia nggak bilang begini, oh iya saya bangkit, ini saya sudah bangkit. Dia nggak membuktikan mujizat kebangkitan itu. Apa kata Lukas pasal 24? Dikatakan Yesus mulai membuka firman Tuhan mulai dari
apa yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Dengan kata lain, bahkan tentang kebangkitannya sendiri, dia membuktikannya dengan membuka firman yang tertulis. Oke? Firman yang menjadi manusia menjelaskan kebangkitan dia dengan firman yang tertulis. Dan pada akhir daripada pasal 24, waktu mereka bertemu dengan sisa murid-muridnya yang lain, Yesus melakukan hal yang sama. Dikatakan di situ, dia membuka firman Tuhan itu. He opens the scripture dan membuka pikiran mereka. Oleh karena itu saya pikir begini, untuk tahun 2022, satu-satunya yang akan mau dibilang mengawetkan, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, yang memelihara kita, yang membuat kita utuh, ya boleh, membuat kita utuh, adalah kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 6 kalau nggak salah ayat yang ke-35, di mana kita dengar banyak orang mengutip kebenaran. The truth will set you free. Kebenaran akan membebaskan kamu. Banyak orang mau kutip gitu. Tapi sebenarnya, nanti saya baca. Kita harus baca Alkitab dalam konteks, ya. Nah, saya lihat sini. Yohanes. Oke, ini firman yang terakhir nih. Oke. Yohanes. Oke. Ayat yang ke-35. Oke. No, bukan ayat yang, bukan Yohanes. Oh, maaf nih. Esensinya begini. Di Yohanes, di mana Yesus mengatakan kebenaran akan memerdekakan atau will set you free, akan membebaskan kamu. Ayat sebelumnya dikatakan, kalau kamu, dalam bahasa Inggrisnya, if you abide, kalau kamu berdiam atau tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu akan menjadi murid-Ku. Dan kamu akan tahu, kenal firman itu, dan akan tahu kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu. Dikatakan begitu oleh Yesus. Nah, yang sering saya dengar orang kutip, orang selalu bilang, oh, kebenaran akan membebaskan kamu. Kebenaran yang kayak gimana dong? Yesus bilang pertama-tama kamu harus hidup di dalam firman. Setelah hidup dalam firman, kamu akan tahu kebenaran, kemudian kebenaran akan membebaskan kamu. Banyak orang mau kutip yang terakhir, tapi sebenarnya mereka nggak mau kutip prosesnya. Pertama-tama, hidup dalam firman. Kemudian kita mau jadi tahu apa kebenaran itu, dan kebenaran yang kita dapat dari firman Tuhan itu, itulah yang akan membebaskan kami, kita semua. Ya. Jadi untuk tahun 2021 atau 2022, kebenaran ini, ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, ya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai hari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk gereja-Mu, terima kasih untuk umat-Mu ya Tuhan. Kami lebih dari semuanya itu kami bersyukur oleh firman-Mu, kebenaran yang akan membebaskan kami semua. Tuhan, kami minta, aku minta ya Tuhan, apa yang kita bahas
pagi ini. Meteraikanlah di hati kami semua, termasuk aku yang mengkhotbahkannya Tuhan. Dan semua yang mendengar. Karena kami mau menjadi manusia-manusia yang bebas dalam situasi apapun. Kami adalah manusia yang utuh oleh karena firman-Mu ini ya Tuhan. Pimpin kami minta roh kebenaran, pimpinlah kami kepada seluruh kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I love you guys. Kita berdoa semoga mungkin tahun depan kita bisa ketemu sama kalian. Kita bisa datang ke Cikarang. God bless you.